Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bikum fid dharain amin. Arkanul khutbataini khamsatun hamdullahi fihima wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihima wal wasiyatu bit taqwa fihima wa qira'atu ayatin minal qur'an fi ihdahuma wad du'a'u lil mu'minina wa mu'minat fil akhir. Qala al-musannif, ini bab selanjutnya membahas tentang serba-serbi Jumat. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang syarat Jumat. Nah, bilanya hari Jumat itu syarat-syarat apa yang harus terpenuhi kalau ingin melaksanakan ibadah Jumat. Nah, ini yang minggu semalam ada 6 macam. Selanjutnya adalah rukun khutbah. Kenapa jadi rukun khutbah ini kita harus tahu? Karena rukun khutbah ini selain dibaca oleh khatib, makmumnya juga wajib mendengarkan. Jamaah itu minimal orangnya 40 hikung minimal, namun maksimal terserah aja, minimal. Jadi yang wajib didengarkan itu adalah khutbah Jumatnya ini, yang wajib didengarkan bacaan khutbah Jumatnya. Isinya Bangjar, isinya tuh penting ya, cuma yang prioritas adalah rukun khutbah ini. Yang pertama, faslun fi arkanil khutbatain, fasal tentang 2 rukun khutbah. Yang arkanul khutbatain khamsatun, rukun khutbah itu ada 5. Rukun sembahyang ada 13, macam-macam. Rukun itu kan masuk di dalam ibadah, kewajiban yang masuk di dalam ibadah. Nah, rukun khutbah ini adalah kewajiban yang dibaca khatib waktu khutbah apa-apa. Yang pertama, hamdulillahi fihima, memuji Allah di khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua. Alhamdulillah. Nah, itu khutbah pertama lawan khutbah kedua. Wajib ada. Jadi misalnya nih khatibnya pas kededa kayak apa jar? Yang penting nih rukunnya ini dibaca sahjadah. Sewujudnya musim mukafit semalam tuh wajib 5 menit. Semenit tuntung. Karena rukun khutbah ini 5 buting ya. Sebujurannya tuh kawaja. Isinya lebih handap lagi kawa. Karena rukun khutbah ini cuma 5, kada panjang. Yang pertama, ahaduha hamdulillahi fihima, memuji Allah. Nah, memuji ini ya alhamdulillah. Innal hamdalillah sama aja. Yang penting pujian. Cuma pujiannya ini yang kawa ada unsur alhamdunya. Bisa alhamdu, bisa ahmadullah, inni hamidun lillah, atau lillahil hamdu. Bisa. Yang penting ada alhamdunya, ada huruf ha, mim dan dal. 3 macam huruf ini harus ada alhamdu. Alhamdulillah terserah aja sesudahnya kayak apa. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala. Yang penting ahmadullah ya juga. Sama. Itu rukun yang pertama. Nah, ini di khutbah yang pertama dan di khutbah yang kedua wajib ada alhamdu ini. Berat bang amun ketinggal membaca alih teh, kisahnya dong alih. Lalu yang kedua, as-salatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam fihima, membaca salawat. Nah, as-salatu 'ala Muhammadin bisa, usolli 'ala Muhammadin bisa, nusolli 'ala Muhammadin bisa. Lalu ana musallin bisa juga. Nah, ini lebih bebas. Yang penting ada kata-kata as-salanya, salawatnya. Jadi dalam bahasa Arab itu ada namanya tasrifan. Tasrifan itu adalah
merubah dari satu bentuk kepada bentuk yang lain. Misalnya contoh doroba itu memukul artinya, atau nasara artinya menolong. Nah, itu bentuk fi'il madi. Kalau nya dirubah ke fi'il mudhari menjadi yansuru atau yadribu. Tasrifannya bentuk perubahannya fi'il madi itu ada 14 buting. Nasara, nasaru, nasarat, nasarata, nasarna, nasarata, nasartuma, nasartum, nasarti, nasartuma, nasartuna, nasartu, nasarna. Itu perubahan bentuknya fi'il madi, kata kerja lampau. Nah, as-salatu 'alan nabi ini bisa macam-macam. Bisa usolli, nusolli, itu bentuk dari fi'il shalla yusolli. Bisa terserah aja. Cuma kayak apa? Cuma paling aman adalah bentuk selawat kayak biasa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, nah itu aja. Harus macam-macam. Paling nyaman supaya jamaah ada bingung. Nah, maksudnya lagi juga membaca salawat ini lafaznya bisa macam-macam. Makanya kayak di dalam dalail itu bentuk salawatnya macam-macam gitu. Karena ngarannya salawat ini memuji Nabi bisa macam-macam. Dalail tuh banyak yang salawat bentuknya tuh, nah bentuk salawat. Dan kada boleh kita tinggal ngaran Nabi Muhammadnya. Misalnya kayak apa? Allahumma sholli wa sallim alaihi. Kada boleh pakai domir. Domir tuh kata ganti. Jadi misalnya lah, alhamdulillah rabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa syarikalah, wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina, Allahumma salli alaihi wa sallim alaihi. Nah, itu kada bersama dengan Nabi Muhammad. Itu kada boleh. Kada awak. Jadi apa? Harus disambat dengan Nabi Muhammadnya. Dalam bahasa Arab pulang, domir itu bebulik. Misalnya bahasa Indonesia kayak ini, Bude pergi ke pasar bersama ibunya. Nah, zahaba Budi ila suqi ma'a ummihi. Ummihi, hi-nya tuh natu domir, kembali, nya-nya tuh kembali kepada Budi. Bilanya ini Bang, bilanya selawat ini, nah selawat ini kalau nya khutbah Jumat mau kada mau ngaran Nabi Muhammad harus disambat. Bilanya pian mendengar khutbah di Arab kan kalau minandui kita Muhammad kah kada dak kalau minandui. Soalnya di mazhab lain itu ada yang membolehkan kada pakai Muhammad. Ketemu itu yang ya tadi misalnya alhamdulillah rabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Nah, ada beberapa ngaran Muhammad. Namunnya dalam mazhab Syafi'i kayak itu kada sah. Jadi harus berbuat ngaran Muhammadnya. Ngarakan ini harus mendengar. Jadi kan semalam itu orang yang sah sembahyang Jumatnya syarat supaya Jumatnya itu sah. Nah itu kan ada 6 buting syaratnya di waktu zuhur. Mbah itu pulang ada di kampung gitu. Mbah itu berjamaah. Orangnya lakian berataan, lakian balik berakal, penduduk setempat. Nah itu kayaknya ada di sesudahnya itu ada 40. Itu wajib mendengarkan khutbah yang ini. Jadi harus tahu khatibnya ini dasar membaca atau kada gitu. Bilanya masjidnya ganal, kemungkinan aman aja, ada masalah. Amun masjidnya mempas atau jamaahnya lambat datangan. Jamaah lambat datangan ini kada kau diapa-apai, kada kau diambili. Kita ada kau mulai dulu Jumat jamaahnya kurang lagi nah. Kada awak maksudnya ngalih. Nah itu nah. Bilanya orangnya mempas Bang. Misalnya mempas tuh kayak ini waktu karena kebetulan zuhur songsong, waktu zuhur tuh songsong, lalu mulai khatibnya dah khutbah. Pas mulai anak mulai atau pas lagi muadzin Allahu Akbar gitu nah, lagi azan
Di masjid ini orangnya totalnya ada 70 ikong. Lebih kan? Lebih 70, lebih kok. Tapi di antara 70 tadi berlima musafir, lain orang situ, dasar musafir. 65 ada. Lalu yang 65 tadi ada 15 ikong karena kan 65 dikurang 15 kakanakan itu maksudnya belum balik. Inya pintar aja, bakal aja, cuma dasar belum balik. 15 ikong berarti sisa 40. Nah 50 sudah 50 orangnya, masih lebih 10. Alhamdulillah jar khatib. Mulai alhamdulillah sekalinya ada be-11 bismikallahumma bismika amut teguring. Alhamdulillah malun pulang alhamdulillah makinnya. Berarti sisa 39. Nah itu kayak apa? Kada awal lagi rukunnya ini, kada awal, kada di AC itu. Jadi paksa membangunnya dulu supaya mendengar seberataan. Maksud mendengar tuh paling kada 40. Nah, ini kasusnya bila orangnya sedikit, lu nyuruhnya banyak aja aman aja. Ini kenapa jadi harus tahu rukunnya? Beda lawan sembahyang. Kalau sembahyang imamnya itu menggawi rukun diumpati kayak itu. Kita mengumpati. Imam membaca rukun, ada saatnya kita mendengarkan, ada saatnya kita mengumpati, ada saatnya bergantian, macam-macam. Itu kalau sembahyang. Nah, kalau nya khatib ini kita sebutin aja syaratnya mendengarkan. Bilanya khatib berkhutbah kita mendengarkan. Yang didengarkan apa? Rukunnya. Biasanya rukunnya dianak di pemulaan. Itu yang kedua, alhamdulillah dan selawat. Yang ketiga, al-wasiyatu bittaqwa fihima, wasiat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa di khutbah yang pertama atau khutbah yang kedua. Maksudnya apa? Kedua-duanya, di khutbah pertama dan khutbah yang kedua. Nah, wasiat takwa ini adalah wasiat untuk imtitsalu awamirillah, menjunjung tinggi perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu aja wasiat takwa. Pokoknya wasiat untuk kebaikan untuk akhirat, bertakwa kepada Allah nah katanya. 3 buting. Ini 3 buting ini pujian pada Allah, alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, lalu ittaqullah, bertakwa kepada Allah. Ini di khutbah pertama dan khutbah yang kedua. Warabi'uha, dan yang keempat adalah qira'atu ayatin minal Qur'an fi ihdahima, membaca ayat Al-Qur'an di salah satu khutbah, entah di khutbah yang pertama atau khutbah yang kedua. Ayatnya ini adalah ayat yang ayatun mufhimah, ayat yang kada sepanggal. Misalnya kayak ayat puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Sampai di situ cukup pang, tapi supaya lebih pas dihabiskan ayatnya kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jangan ya ayyuhalladzina amanu, nah, sampai situ aja pagat. Jadi ayatnya harus ayat mufhimah, ayat dipahami, kada nang sepanggal aja. Amun dalam bahasa Arab ayat mufhimah ini adalah jumlah mufidah. Amun dalam bahasa Indonesia itu ada predikat, subjek, objek. Nah, itu harus pas membaca ayat iya juga. Amun seayat itu sampai aja, Bang. Misalnya kayak yang surah pendek, Inna a'tainakal kautsar. Nah, itu sudah cukup. Tergantung. Yang penting membaca ayat. Itu 4 buting dah. Lalu yang kelima, nah. Yang kelima adalah membaca doa dengan bi ukhrawi, doa dengan
kebaikan akhirat. Makanya doanya Allah maghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Jadi doanya untuk kaum muslimin dan muslimat. Tetapi doanya ini wala yajuzu, kada boleh berdoanya ini doa bahabis. Kayak apa doa bahabis tuh? Allah maghfir li jami'il muslimin jami'a dzunubihim. Kada boleh berdoa kayak itu sekalinya. Jadi dalam khutbah ini diwajibkan mendoakan kaum muslimin dan muslimat, mendoakan. Nah, biasanya doanya apa? Doa minta ampunan. Cuma walaupun kita disuruh mendoakan kaum muslimin muslimat supaya diampuni, kada boleh kita berdoa tuh bahabis. Bahabis tuh kayak apa gerang? Allah maghfir li jami'il muslimin, ya Allah ampunilah dosa seluruh kaum muslimin, jami'a dzunubihim, seberatan dosanya. Kada boleh doa itu sekalinya. Kenapa gerang? Karena di antara orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada yang masuk neraka dahulu karena dosa kayak itu nah. Masuk ke neraka dulu. Dosanya habis sudah hanyar ke surga. Nah, bilanya doa yang Allah maghfir li jami'il muslimin jami'a dzunubihim, ini doa yang berbeda, doa yang berlawanan lawan akidah kita, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu meyakini bahwasanya bila yang berdosa itu ke neraka dahulu. Nah, cuma bila habis dosanya sudah ke surga. Kalau kelompok lain tuh ada yang berpendapat bilanya menggawi dosa langsung kafir. Ahlus Sunnah kada kayak itu. Selama masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun imannya dikit benar, asal beriman itu ada harapan ke surga. Nah, bilanya mendoakan Allah maghfir li jami'il muslimin jami'al dzunubihim, ya Allah ampuni seluruh umat Islam mulai zaman Nabi Adam sampai hari kiamat berataan, ampuni dosanya dan semua dosanya. Nah, itu lain non akidah al-awwa. Mustahil kayak itu. Kenapa? Li wujubi i'tiqadi dukhuli taifatin minal mu'minin an-nara walau wahidan. Karena dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ada orang beriman yang masuk ke neraka dahulu bersinggah pahadangan mahbisakan dosanya. Nah, kayak itu akidah meyakini. Nah, mudah-mudahan bilanya kita ada bisi dosa diampuni. Karena dosa kaum muslimin ini, muslimin muslimat dosa nih. Kan ada dua, dosa kepada Allah Ta'ala, dosa kepada makhluk. Nah, dosa kepada Allah Ta'ala itu ada dua kemungkinan. Satu, diampuni. Ini yang kada ingat istighfar gitu. Di akhirat itu pertama kada diampuni karena kada istighfar kan. Yang kedua bisa juga diampuni karena nih dosa itu dosa bentuknya macam-macam. Ada dosa ganal, ada dosa halus. Dosa halus itu di bawah wudu hilang dah. Yang kita puasa menghapus dosa itu ya dosa halus. Kita umroh menghapus dosa itu dosa halus. Walaupun kada sampai istighfar, dosanya sudah hilang. Berdosa nih misalnya melihat aurat orang di mana kah? Tengah jalan nggak melihatnya. Berdosa tuh. Nah, kada sampai istighfar ke masjid, berwudu, sembahyang sunat, nah dosanya hilang. Termasuk apa ngarannya nih? Dosa kita lawan orang, soalnya orangnya ini mampuni aja, hilang juga dosanya. Dan salah satu orang yang memiliki keutamaan hari kiamat itu adalah orang hari kiamat tuh kayaknya orang yang memaafkan orang walaupun orang kada sampai minta maaf. Inya dizolimi kada membalas padahal kawaja direlakannya aja. Pokoknya seberatan orang nama anunya direlakannya aja. Nah, itu kayaknya di akhirat banyak bener pahalanya.
Jadi ada 5 rukun yang wajib dibaca khatib, wajib dibaca khatib, dan jamaahnya wajib mendengarkan. Jadi di apa namanya nih, diperhatikan anunya rukunnya yang mana, biasanya di awal karena di akhir itu bisa diulang itu nah. Kalau pindah yang di awal tadi pindah teliyong, di akhir asal rukunnya ini tuh banyak. Di khutbah yang kedua bang sama ada alhamdulillahnya, ada salawatnya, mbah itu pulang ada wasiat, lalu ada apa ngarannya nih, membaca ayat Al-Quran itu di khutbah pertama, dan di khutbah yang kedua sama tuh, pujian kepada Allah, alhamdulillah, salawat, wasiat kepada Allah, hanyar, doa. Nah, jadi 4 kalaunya dibagi. Di khutbah yang pertama ada 4, cuma yang khusus itu membaca ayat. Kalau di khutbah kedua 4 juga, cuma yang terkhusus itu doa. Sebujurnya membaca Al-Quran ini boleh di khutbah pertama, boleh di khutbah kedua, cuma supaya kada tertumpuk dibagi. Nah, itu jangan didengarkan. Kadang bilanya khutbahnya panjang bener sejam, teguringan bang ternyata dah. Bilanya kepanjangan, bisa kada ingat lagi ini rukunnya yang mana tadi. Nah itu. Jadi di awal tuh harus mendengarkan dulu. Nah sudah terdengarkan yang wajib aman itu dah jamaahnya. Sesat jakanya masjid ini jah. Kenapa yo? Kada ada bangunan kamatnya. Kada ada yang kalian sesat kada teguring. Orang anak mangkat takbir hanya terbangun. Kada. Jadi ini aja yang wajib didengarkan. Selain ini, nah kalau bacaan sembahyang, imam membaca surah itu kada wajib mendengarkan. Maksud kada wajib itu kada mempengaruhi sah atau kadanya sembahyang. Walaupun sembahyangnya nih kada khusyuk. Misalnya kayak ini, kan imam Allahu Akbar membaca surah, makmumnya Allahu Akbar. Nah makmumnya bah Allahu Akbar, imam membaca surah, makmumnya ini kemana pikiran? Maroko menang nah di penalti imam tadi nah kan. Melawan Portugal pulang nah semifinal. Memikirkan itu aja. Bacaan surah imam kada didengarkan. Sah lah itu sembahyangnya. Kalaunya sah atau kada mempengaruhi. Cuma mun masalah khusyuk atau kada itu jelas kada khusyuk. Kayak itu karena apa? Karena kada memperhatikan bacaan dalam gerakan imam. Cuma itu kada mempengaruhi sah atau kadanya sembahyang. Kalau khutbah Jumat itu memang harus didengarkan. Bilanya orangnya mempas dan yang mendengarkan kurang daripada 40, itu mempengaruhi kualitas khutbah Jumat di masjid tersebut. Bahkan kayak ini menerangkan ini misalnya diterapkan bujur-bujur, kayaknya kada ngalih juga bang, atau asa kada juga kejadian di Banjar banyak juga bang orangnya lah, kecuali yang jauh benar. Bilanya di kampung yang orangnya kada sampai 40 itu kada wajib mendirikan sembahyang Jumat, sembahyang zuhur ya. Atau di tengah hutan, misalnya tengah hutan bon inge orangnya kada cukup sembahyang Jumat, orangnya 20 hitung aja, kayak apa sembahyang zuhur aja kada wajib sembahyang Jumat karena orangnya kada cukup, lawan juga lain orang setempat. Nah itu aja hukumnya. Bilanya orangnya cukup, hanya wajib melaksanakan sembahyang Jumat. Bilanya orangnya mempas bang, ya itu tadi. Bilanya mempas itulah dari start sampai finish, jangan sampai ada dari start sampai finish jangan sampai ada yang ketinggalan. Misalnya walaupun kada mungkin kejadian lah jamaahnya nih mempas 40, itu berarti mulai awal khutbah sampai tuntung salam jangan sampai ada nang teguring, jangan sampai ada yang tekantut. Ini khutbah. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ittaqullah, ini jangan lawas dah nyata. Tuntung khutbah, lalu kan sembahyang bimbayan. Assalamualaikum warahmatullah, jadi imam. Assalamualaikum warahmatullah. Makmum salam. Assalamualaikum. Sekalinya makmum nang ke 40 ini assalamualaikum tekantutnya bahasa sembahyang Jumatnya. Karena tuh harus seberataan. Ini khusus sembahyang Jumat.
eh, anehnya jar, kenapa jadi bisa sampai kayak itu? Jadi dalam menentukan hukum ini ulama ini kan berpegang dengan dalil. Nah, untuk 40 ini dalilnya itu adalah waktu sahabat Nabi ngarannya As'ad bin Zurarah pertama kali sembahyang Jumat. Jadi yang pertama kali sembahyang Jumat itu lain Nabi, As'ad bin Zurarah ngarannya, karena waktu di Mekah kada kawa sembahyang Jumat. Kenapa? Karena kan kaum muslimin masih tertindas kada kawa gitu nah. As'ad bin Zurarah pertama kali sembahyang Jumat, orangnya 40. Nah, oleh para ulama diolah hukumnya, maksud diolah tuh dirumusakan hukumnya. Oh, berarti sembahyang Jumat ini minimal orangnya 40 hikong. Nah, dalam 40 hikong ini orangnya halakian seberataan kayak itu dan harus mendengarkan seberataan. Makanya bilanya sesuai rumusan itu kan hukum tuh kayak itulah stabil. Bilanya harus 40, berarti mulai start sembahyang sampai tuntung. Nah, ini harus 40 ini harus siap seberataan. Nggih. Ya. Jadi habis sholat, itu sholat lagi, sholat apa tuh Pak? Kemungkinan itu sembahyang zuhur. Karena kayak ini di beberapa tempat yang mazhab Syafi'i benar gitu. Mazhab Syafi'i benar lawan bahati-hati benar lawan yang kayak ini. Bahati-hati itu kayak ini nah. Kan kita di masjid itu kan ada barcode. Ini orang AMD, ini orang Basiri, kan kada tahu kita. Pinan dua kita orang sini, pinan duja. Cuma kada ada menghitung. Kita kada kau menjamin di yang sembahyang Jumat di sini nah seberatan orang AMD nya tuh memang untuk sembahyang Jumat nih lah, makanya banyak dimaafkan gitu nah. Kada kau menjamin seberataan yang sembahyang di sini orang sini berataan, bisa jadi lebih separuh orang luar itu kadeda yang orang luar. Oh, jamaah sudah pengumuman. Untuk sementara jamaah yang sudah di dalam masjid ada sekitar 80 orang. Dimohon yang 40 untuk siap standby, jangan tertidur. Karena kalau aja begiliran dah bilangnya khutbah kedua. Nah, kalau itu. Nah, lalu kayak apa jar? Jadi kita hukuman aja secara umum aja kata namun kira orangnya banyak berarti lebih jadi 40 aman aja. Yang bisa mau ulang itu apabila kemungkinan nih lah yang di daerah kampung yang orangnya terbatas gitu dan kesahan sembahyang Jumatnya itu diragukan. Nah, itu kemungkinan maksudnya kayak ini dilihati masjidnya sebuting Sabtu jumlahnya kawa memuat 15 ikong sebuting Sab termasuk ganal pangtolah sebuting Sab 15 ikong 2 Sab 30 berarti 3 Sab 45 cukup dah orangnya kayak itu. Tapi pas khatib mulai khutbah kada kawa khatib hadangi dulu. Biasanya kan jamnya sudah tertentu lah. Di kita kada ada tradisi yang melambatkan khutbah sampai jam 1:30 kada ada. Biasanya bilanya sudah mulai azan mulai ada khutbah. Kada ada yang belambat tuh nah. Amun mahadangi orangnya hibak kada tuntung-tuntung. Jar belum, mohon maaf kita belum bisa mulai sholat Jumat dulu karena orangnya belum cukup lagi. Kada kayak itu biasanya kan. Sampai zuhur mulai khatib dilihati sabnya kada hibak. Sabnya memang 5 buting terisi. Cuma 5 itu rongkang-rongkang dan ada beberapa kekanakan. Nah, dikira-kira nih kada cukup orangnya. Sampai tuntung khutbah yang kedua, orangnya misalnya itu aja atau orangnya bertambah. Tapi di luar mementol masih kada mendengarkan. Lalu kayak apa? Nah, antisipasinya ya mau ulang tuh maksudnya sembahyang zuhur pulang. Bukan memadakan sembahyang Jumat tadi kada sah ada. Ini hati-hati. Atau juga ini yang amun untuk kota Banjarmasin termasuk pembaharuan bang itu. Amun yang bahari yang masih memakai hukum ini nyata benar di Matapura. Semalam ada ulun bacakan wa ayataqaddamaha khutbatan Ren. Wa alla tasbiqaha wala tuqarinaha
Jum'atun fi tilkal balad. Jadi dalam suatu kampung itu kada boleh ada dua buting masjid tetatai. Amun di wadah kita di Banjarmasin, standar kemenak kita itu kada seketat di dalam fikih Syafi'i ini. Karena kita ukurannya jumlah lain jarak lagi. Dahulu itu bisa jarak tuh nah. Karena dalam radius 500 meter tuh paling orangnya seapa. Bilanya maandak masjid beparakan itu ya kurang. Kalau nya di wadah kita ini masjid kompleks ini aja nah 1 2 3 4 5 6 beparakan. Tuh orangnya bisi aja berataan. Bisi aja. Hibak aja kayak itu. Misalnya di situ Syarul Muhtadin Masjid Hanyar ya hibak juga. Hibak aja ada orangnya banyak. Nah, itu lain bulan kisahnya. Cuma kalau yang masih berpegang dengan tradisi yang dahulu, masjid beparakan, maksudnya beparakan amunnya yang masjid kampung aman aja, Bang. Karena tuh orang kampung seberatan yang bermasalah tuh kayak ini nah. Yang Mulah Rago tuh ada masjid orang kampung, lalu ada pondok, di pondoknya ada masjid. Nah, biasanya santri sembayangan di situ. Sekira ada keluar masuknya. Nah, itu yang kemungkinan bisa mengulang karena wanti-wanti tergabung lawan masjid di kampung. Kayak itu aja Bang sejujurnya. Ini masalah khilafiyah aja kayak itu. Amun kita di Banjarmasin insyaallah aman aja. Kadida masalah, kada mengulang lagi ini kada. Insyaallah aman aja. Minta halal minta ridha insyaallah karena disambung lagi di pertemuan berikutnya tentang faslun fi syurutil khutbataini lil jum'ah. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.